Nah karena kita nih orangnya kepoan banget dan penasaran banget, jadi kita mau nih ambil satu apa tuh namanya ya? Satu orang Satu dari satu orang. kelompok gitu ya. Tapi kayak kelompok-kelompok yang kita pilih aja nih Kak. Iya random. Iya bener. Jadi mungkin bisa disiapkan ya jiwa-jiwa yang ingin dikorbankan untuk ditanyakan nih teman-teman. Karena kan kalian udah saling mengenal satu sama lain ya. Aku masih ngeliat. Ayo teman-teman boleh dikorbankan. Oke mungkin Cafe boleh nih milih mau interview siapa nih Kak? Aku mau dong dari kakak yang ini deh. Gak apa-apa. Langsung geleng-geleng kayak nggak mau Kak. Gak apa-apa. Kita nggak gigit. Jadi kita cuman mau tanya gitu kak. Mungkin kakaknya boleh perkenalan dulu ya. Boleh perkenalan namanya gitu. Terus dari angkatan berapa dan prodi apa gitu. Terus kakak juga boleh cerita kira-kira apa sih yang kakak udah dapatkan gitu dari sesi kesaksian tadi. Silahkan. Oke. Shalom kakak-kakak dan teman-teman semua. Shalom. Perkenalkan namaku Angelina Putri Huta Barat dari TC Prodi Pendidikan IPS Cohort 2022. Oke, jadi yang aku dapat dari sesi yang tadi itu, dari sharing-sharing itu, yang paling aku highlight itu bahwa kita butuh orang lain untuk membantu kita untuk sama-sama bertumbuh gitu. Karena walaupun kita bilang kita bisa saat teduh sendiri gitu kan di kamar gitu sendiri nonton dari YouTube atau BGA baca gali Alkitab sendiri gitu kan, tapi tetap kita butuh orang yang bisa untuk lebih menuntun kita gitu. Karena ya kalau sendiri kita punya pertanyaan gitu kan yang sulit untuk kita jawab, ya paling itu pertanyaannya tuh nanti dilupain gitu atau oh ya udahlah gitu-gitu. Tapi kalau kalau kita punya kelompok yang bisa isinya itu sama-sama saling mendukung dan membangun, itu pasti bisa membantu iman kita untuk bertumbuh dan berbuah gitu. Terima kasih. Oke, thank you. thank you. Jadi intinya kita tuh nggak bisa jalan sendiri ya Karin. Kita nggak Benar bisa jalan banget. sendiri. Jadi mungkin teman-teman yang terpanggil nih ya Kak untuk jadi basic leader, untuk memuridkan bisa banget karena akan dibuka nih ya pendaftarannya. Nah karena tadi yang cewek udah nih, sekarang waktunya yang cowok. Udah kayak kita nggak gigit. Oke, kayak aku denger suara-suara di belakang, boleh dong kakak-kakak yang di belakang digedein suaranya mau milih siapa nih? Oh, dipanggil katanya Kak Albert. Kak Albert tuh yang mana ya? Yang mana ya kakaknya? Nggak kelihatan. Yang mana? Oh oke, kayak ini boy, oke. Mungkin boleh perkenalan dulu namanya siapa, dari jurusan apa? Halo teman-teman semua, aku Albert dari DKV 21. Iya aku sharing aja tentang pengalaman aku di Basic, itu seru karena bisa ya dapat teman-teman baru juga yang mungkin sebelumnya udah tahu, saling tahu aja gitu, tapi lebih kenal gitu kan. Terus selain itu juga aku jadi lebih ke keep gitu pace di spiritualnya gitu kan. Jadi kalau misalnya jalan sendiri itu kan mungkin lebih fleksibel gitu kan, tapi kalau sama teman-teman yang lain bakal lebih apa ya, bakal bisa jalan lebih jauh gitu. Jadi buat teman-teman yang belum mungkin berani buat join atau kontribusi lebih di Basic, aku mau encourage buat teman-teman semua bisa ya ambil langkah buat join gitu sih. Oke, thank you Kak Albert. Oke nih Cafe, apakah kita mau narik orang lagi atau gimana nih Kak? Karena kayaknya pada udah nggak sabar nih. Kayaknya udah cukup deh. Oke baik, nah sekarang kita mau ngapain sih Cafe? Kita mau masuk ke sesi yang pertama. Oke, kalau boleh tahu nih ya, pasti kan teman-teman pada bingung sesi pertama tuh dipimpin oleh siapa sih Kak? Oke, jadi untuk sesi yang pertama ini kita akan dipimpin langsung oleh Bapak Abraham Tonapa yang merupakan alumni dari STTRI dan Perkantas Jakarta. Oleh karena itu langsung saja saya undang kepada Bapak Abraham.
tes. Masih, oke. Oke, shalom teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk dalam materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapak Sorgawi, terima kasih kalau pada siang hari ini Engkau telah menghantarkan kami di tempat retreat ini dan juga telah menghantarkan hamba-Mu tiba di tempat ini juga meskipun dengan berbagai kendala yang ada, tapi kiranya Engkau yang memampukan hamba-Mu, memakai hamba-Mu sehingga Engkau berkenan memberkati setiap kami yang hadir di dalam retreat ini dengan firman-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, tolong kami untuk bisa dengan konsentrasi yang penuh mengikuti setiap materi yang disampaikan dan kiranya Tuhan berkenan mengubahkan kami melalui firman-Mu yang akan kami pelajari bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, teman-teman sekalian, tema kita hari ini adalah understanding enduring fruitfulness. Nah, bicara tentang fruitfulness itu waktu saya coba cari tahu arti bahasa Indonesianya itu kesuburan ya. Kalau dengar kata kesuburan yang muncul di pikiran teman-teman apa nih? Buah anak. Usia subur berarti ini ya, produktif bisa menghasilkan anak gitu ya maksudnya ya. Oke, nah justru karena itu teman-teman, saya mau ajak kita untuk sedikit survei ya. Jadi teman-teman mungkin bisa masuk dari handphonenya itu ke menti.com. Tapi buat teman-teman yang peserta ya, soalnya ini kalau nggak salah kayaknya terbatas ini partisipannya hanya bisa 50 partisipan, tapi teman-teman ya udah coba masuk aja duluan ya. Menti.com, terus kemudian kodenya itu sudah dikasih belum ya? Sebentar ya, saya coba cari dulu. Kayaknya sempat sudah saya kirim. Oh coba, oke. Masuk ke kodenya 651 20992. 651 20992. Oke, silakan di ini. Ya mungkin agak-agak sensitif ya buat beberapa teman, tapi nggak apa-apa. Sudah bisa masuk? Sudah ya? Oke, silakan teman-teman coba jawab pertanyaannya. Siapa di sini yang pengen nikah? Pilihannya hanya ya dan tidak ya. Kalau belum kan berarti tetap pengen nikah ya. Ya silakan jawab. Wah ada yang udah langsung cepet duluan nih. Udah berapa orang tuh yang jawab? Oke, udah? Wah ada yang mau jawab enggak? Wah luar biasa. Kayaknya butuh sesi khusus ya. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan berikut? Bisa ya? Oke, nah ini siapa yang mau punya anak? Kalau nikah ya, buat yang nggak nikah berarti
Ya nggak tahu ya, siapa tahu mungkin punya juga, pengen punya juga ya. Entah gimana caranya lah. Oh ada ya, yang nggak mau punya. Untuk yang pertama tadi berarti tetap lebih banyak yang mau nikah ya. Oke. Di sini yang mau punya anak juga tetap lebih banyak, tetapi yang nggak mau punya anak juga ada ya skornya ya. Ketahuan nggak skornya? Enggak ya? Enggak, oke nggak apa-apa. Ya oke lanjut pertanyaan berikutnya. Nah kira-kira kalau gitu setiap pasutri itu, pasangan suami istri ya, itu harus punya anak apa enggak? Wah, tidak ya, cepet ini. Oke. Oh yang harus punya anak ini agak nambah dikit ya. Banyakan yang enggak. Wah menyusul nih. Oke terakhir. Silakan. Nah, kalau pengen punya anak kira-kira mau punya berapa? Wih. Oh rata-rata KB ya, 2 anak cukup ya. Padahal ini istilah kolonial nih ya, ternyata milenial masih masuk juga. Oke, anggap aja sudah ya, udah selesai ya teman-teman ya. Oke, thank you untuk partisipasinya teman-teman. Mungkin ini bisa jadi follow up ya untuk Ibu Rima mikirin tentang teman-teman untuk punya anak apa enggak, nikah apa enggak ya. Eh, nah, coba teman-teman, oke silakan lanjut pindah ke ini ya, laptop dari panitia. Teman-teman sekalian, mungkin dari teman-teman di sini kalau ngikutin info-info di media massa, maka teman-teman ada yang dengar istilah resesi seks. Sudah tahu ya? Nah, memang yang sedang muncul di permukaan berita-berita sekarang adalah Jepang dan Korea Selatan. Nah teman-teman maksudnya resesi seks itu apa? Ada yang mau nyebut dulu mungkin? Saya nggak bisa bilang tulis di kolom chat ya, karena ini bukan Zoom. Ada yang mau nyebut kira-kira dari yang teman-teman tahu kenapa ya kok ada resesi seks atau mungkin lebih tepatnya resesi seks itu apa maksudnya? Oke. Cek, oke. Menurut saya resesi seks itu adalah keadaan di mana satu angka reproduksi dalam suatu negara itu mengalami penurunan dan itu akan berakibat pada kekurangan penduduk nanti ke depannya dan akan berakibat nanti kehilangan masa depan negara gitu. Oke, thank you. Jawaban yang sangat singkat, padat dan jelas ya. Nah, jadi teman-teman ini yang menjadi definisinya, pengertiannya ketika tingkat ya reproduksi ya menghasilkan anak itu berkurang, nanti penduduk juga berkurang, nah nanti bisa jadi ya. Nah teman-teman buat di sini yang membayangkan kalau misalnya penduduk Jepang itu punah, kira-kira ada yang sedih nggak?
Kenapa? Nggak ada lagi itu, komik-komik Jepang itu ya. Black Clover, Jujutsu Kaisen ya. Kalau seandainya Korsel nih, Korea yang punah, ada yang sedih nggak? Oke, nah teman-teman, berarti kan memang kalau misalnya ada resesi seperti ini kemudian punah, maka ya udah hilang dari dunia ini. Nah, pertanyaan berikutnya kira-kira gimana halnya kita dengan orang Kristen? Nah, untuk nanti teman-teman nikah punya anak atau enggak, mungkin nanti Ibu Rima yang akan pikirkan gimana materinya buat teman-teman. Tapi saya ajak kita untuk membayangkan kalau seandainya yang terjadi adalah resesi di dalam kekristenan, kira-kira itu akan seperti apa dampaknya. Nah, itu yang mau kita renungkan bersama dalam firman Tuhan hari ini. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20, ayatnya sudah saya salin di slide, dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, teman-teman sekalian, coba cermati baik-baik ayat ini. Mungkin ayat-ayat ini tidak asing buat teman-teman, tapi saya ajak kita untuk perhatikan dari ayat ini. Jadi tahan dulu slide-nya ya. Dari ayat-ayat ini ada berapa perintah di situ? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Udah ya? Ada satu lagi. Ketahuilah. Nggak berasa kayak perintah ya. Oke, nah silakan. Nah, jadi memang kalau tadi teman-teman perhatikan dalam bahasa Indonesianya kita lihat, lanjut, tampilkan aja semuanya. Jadi ada 5 kata atau 5 kalimat perintah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, ajarlah, ketahuilah. Nah, tapi teman-teman sabar dulu. Jangan cepat-cepat dulu mengambil kesimpulan. Kenapa? Kalau diteliti dalam bahasa aslinya, Alkitab Perjanjian Baru kita itu bahasa aslinya bahasa Yunani. Nah, tapi memang di Indonesia enggak ada sastra Yunani, paling-paling sastra Inggris, Mandarin, Korea, dan seterusnya. Nah, tapi di dalam sekolah teologi ada belajar bahasa Yunani, silakan. Nah, rupanya kalau dalam studi gramatikanya, kata pergilah itu sifatnya partisiple, jadikanlah semua bangsa muridku itu imperatif, baptislah partisiple, ajarlah partisiple, ketahuilah imperatif. Nah, sampai bagian ini teman-teman nggak usah pusing karena waktu nanti ujian akhir nggak mungkin ditanyakan sama dosen. Nah, tapi yang mau saya sampaikan adalah ternyata kalau dalam kesusastraan yang namanya imperatif itu maknanya adalah perintah. Nah, sisanya yang lain itu sifatnya participle. Participle, part, bagian. Jadi 3 kata yang lain itu adalah bagian dari 2 perintah utama. Jadi sebenarnya dari ayat 19 sampai yang ke-20 perintahnya ada 2. Jadi hanya ada 2 perintah di dalam bagian ini. Jadikanlah semua bangsa muridku, kemudian ayat 20 dan ketahuilah. Nah, jadi teman-teman sekarang coba bayangkan ayat-ayat yang barusan kita baca adalah ayat-ayat yang menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mau berpisah secara fisik jasmani dengan murid-muridnya. Nah, teman-teman bayangkan kalau kalian ini anak perantauan yang dari luar Banten ya, dari luar Banten kemudian akan kuliah di UPH, ngekos di seputaran Karawaci atau mungkin juga di asramanya. Nah, teman-teman waktu masa-masa perpisahan teman-teman dengan orang tua, itu kira-kira orang tua ngomong apa waktu itu? Apa? Hati-hati di jalan, ini mau putus ya? Tulus ya. Oke, hati-hati di jalan, apalagi? Jaga diri, apalagi?
Jangan boros yang rajin, apalagi? Nah teman-teman oke deh cukup ya, mungkin nanti jangan sampai ada yang curhat ya, bahwa ternyata waktu pas perpisahan orang tua bilang, yaudah pergi sana deh. Itu nanti ada yang nangis ya di sini. Nah cuma teman-teman begini, dari sekian banyak nasihat yang orang tuamu bisa sampaikan, kenapa beberapa perintah tadi? Kenapa beberapa pesan tadi? Kenapa enggak yang lain? Nanti kalau hujan jangan lupa jemuran diangkat. Benar kan? Daripada kehujanan seperti tadi barusan. Apalagi? Jangan lupa makan 3 kali sehari. Kalau bisa 2 kali snack, pagi dan sore. Ya kayak retret ya. Gitu enggak? Kenapa yang tadi? Hati-hati di jalan, jaga diri baik-baik. Pilih pergaulan yang benar. Kenapa? Belajar yang rajin. Kenapa itu? Coba teman-teman bayangkan kalian sebagai orang tua sekarang deh. Kalian biayain anakmu untuk kuliah di UPH. Terus nasihat itu yang muncul, kenapa? Susah membayangkan nih jadi orang tua ya. Atau misalnya nih, mau perpisahan sama sahabatmu. Bayangkan gak ada teknologi yang canggih seperti sekarang. Kenapa ada pesan-pesan terakhir tadi? Kalau kamu dalam posisi orang yang memberikan pesan-pesan tersebut, kenapa pesan-pesan tersebut yang dipilih? Apa? Karena itu adalah sebuah hal yang penting dan mendesak, jangan sampai itu tidak dilakukan. Nah jadi teman-teman ketika Tuhan Yesus hendak berpisah dengan murid-muridnya secara jasmani waktu itu, perintahnya bisa dibilang mungkin hanya satu, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Kamu bisa nanti berumah tangga atau mungkin sudah berumah tangga, kamu bisa mungkin nanti menikahkan anakmu, kamu bisa mungkin nanti melayani ke kota-kota, kamu mungkin bisa nanti meninggalkan Palestina. Tapi jangan lupa ini harus kamu lakukan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi teman-teman yang menjadi concern Tuhan Yesus adalah bahwa kemanapun para rasul pergi nantinya, para murid ini menjelajah dunia ini, satu hal ini jangan sampai tidak dilakukan. Hasilkan murid bagi Kristus. Nah pertanyaannya apa sih artinya menjadi murid Kristus itu? Secara sederhana ada 3 hal. Menjadi murid Kristus itu bukan hanya bicara tentang saya mengikuti teladannya Yesus. Bicara tentang mengikuti teladannya Yesus banyak kali kita gagal bukan? Nah tetapi kita lihat secara bertahap. Menjadi murid Yesus artinya yang pertama secara status kita itu miliknya Kristus. Kita bukan lagi orang asing di hadapan Kristus. Dia milik kita, kita milik dia. Itu artinya menjadi murid Kristus. Secara status bukan lagi musuh, secara status bukan orang asing. Bukan orang yang berusaha untuk memaksa-maksa agar Yesus menerima kita. Nah yang kedua, menjadi murid Kristus artinya apa? Bukan hanya bicara tentang dia milik saya milik dia, tetapi ada relasi. To be with him, bersama-sama dengan dia. Berjalan bersama dengan dia, berinteraksi, berkomunikasi dengan dia. Dan kemudian yang ketiga, be like Christ. Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah teman-teman, ini hal yang penting untuk kita mengerti. Kenapa? Karena biasanya ketika bicara tentang menjadi murid Kristus, yang kita bayangkan langsung lompat kepada poin yang ketiga, be like Christ. Nah teman-teman mungkin di sini ada yang pernah dengar-dengar kayak begini istilahnya nih, misalnya nih. Misalnya ada satu teman kalian yang berpacaran. Kemudian ketika teman kalian ini berpacaran, terus makan di kantin, mereka berdua, terus kalian lewat. Waktu kalian lewat, melihat sepasang kekasih ini sedang makan siang, terus kalian bilang, kok kalian berdua mirip ya? Kalimat berikutnya apa biasanya? Pasti jodoh. Berarti rumusnya apa? Kalau mau punya jodoh cari yang, nah bayangkan teman-teman kalau kalian seorang cowok yang kumisan brewokan, solusinya apa nih? Hah? Cari cewek yang brewokan ya.
Bukan gitu sebenarnya teman-teman. Tadi kan dibilang, kok kalian mirip ya? Pasti kalian jodoh. Ini cocok nih untuk pacaran. Sebenarnya kebalik teman-teman. Bukan karena mirip maka kita bilang, oh pantaslah bolehlah kamu pacaran. Bukan. Tetapi kebalik, karena kamu pacaran maka kalian saling mempengaruhi satu sama lain sehingga lama-lama mulai mirip satu dengan yang lain. Cara ngomongnya udah mulai mirip, intonasi bicaranya udah mulai sama, kata-kata yang dipilih pun udah mulai kok kayaknya ini dulu saya waktu pas sebelum pacaran gak ngomong kayak begini deh. Nah jadi teman-teman itu artinya bahwa kita nggak akan mungkin bisa semakin serupa dengan Kristus kalau kita tidak mengalami 2 poin sebelumnya. Menjadi miliknya dia dan tanda kutip pacaran dengan Kristus. Bersahabat dengan Kristus, berelasi dengan dia. Nah teman-teman kalau kembali bicara tentang kesuburan, kita lanjut kepada bagian yang paling awal sekali di dalam kitab Kejadian ketika dikatakan di ayat 28 ya, Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Waktu dibilang beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi, maksudnya dipenuhi bumi ini dengan apa? Allah meminta untuk manusia memenuhi bumi dengan apa? Keturunan. Oke. Nah, dengan anak ya. Nah, tapi teman-teman pertanyaan begini, kenapa ayat 26 dimulai lebih dulu daripada ayat 28? Anak, keturunan atau manusia macam apa sih yang mau dihasilkan untuk nantinya mereka memenuhi bumi? Nah, di ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu adalah gambar Allah, berarti ketika manusia ini, suami istri ini diminta untuk memenuhi bumi, ini bukan sekedar memenuhi bumi dengan anak-anak, melainkan dengan gambar-gambar Allah. Nah jadi kembali kepada pertanyaan survei tadi, harus nggak sih Pak Sutri itu punya anak? Harus. Harus teman-teman. Kalau enggak, bagaimana caranya gambar Allah ini bisa dicerminkan di seluruh dunia? Tinggal pertanyaannya, bagaimana dengan pasangan yang udah menikah bertahun-tahun gak punya anak? Nah teman-teman jangan jadikan kasus khusus menjadi kesimpulan umum. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Tetapi pertanyaannya, kenapa manusia diberikan kemampuan untuk bereproduksi? Artinya memang manusia itu secara default settingnya bisa punya anak. Nah ketika nggak mau punya anak, pertanyaannya kenapa nggak mau? Ya ini mungkin sesi yang lain ya, karena kita bicara tentang fruitfulness ini bukan sekedar bicara tentang kesuburan secara jasmaniah. Nah teman-teman pertanyaan berikutnya, gambar Allah itu kayak gimana kira-kira? Ada yang pernah lihat Allah? Terus gimana caranya nih diminta untuk memenuhi bumi dengan gambar-gambar Allah, sedangkan kita sendiri nggak tahu gambar Allah kayak gimana. Nah makanya lanjut. Nah Kolose 1:15 dikatakan iya, nanti teman-teman bisa baca ayat-ayat sebelumnya, yaitu Yesus. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya teman-teman, ketika diminta untuk memenuhi bumi dengan gambar-gambar Allah, ini bicara tentang memenuhi bumi dengan manusia-manusia yang mencerminkan Kristus di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi teman-teman dari sini kita sudah mulai dapat menyusun kepingan-kepingan puzzle ini dan kita kaitkan dengan tema kita di dalam retreat kita, yaitu di dalam Yohanes, silakan 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi ini ada semacam perumpamaan, bicara tentang Yesus diibaratkan seperti pohon anggur, kita umatnya sebagai ranting-rantingnya, kalau mau menghasilkan buah harus tinggal, nempel, erat berelasi dekat dengan Kristus sehingga bisa berbuah banyak. Nah kalau gitu bicara tentang berbuah banyak, ini kan masih cuman perumpamaan. Praktisnya seperti apa sih?
orang yang hidupnya berbuah ini. Ada beberapa contoh, tetapi saya fokus kepada satu bagian saja, silakan. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh ada berapa? 9. 1. Yang benar? 1. Kan buah roh. Kalau 9, buah roh. Oke, ini memang bukan sekedar bicara tentang benar salahnya ya 9 atau 1. Tapi maksudnya begini, oke kalau misalnya memang buah roh hanya 1, terus artinya apa buat kita? Ini bukan sekedar saya benar, kamu salah. Artinya adalah kalau buah roh hanya 1, berarti 9 item ini bukan pilihan. Itu maknanya. Jadi setiap murid Kristus harus menghasilkan 9 item ini, 9 dimensi ini, bukan pilihan. Saya orangnya kayaknya gampang marah, oke deh saya mau yang penguasaan diri aja. Enggak, sisanya enggak perlu, bukan. 9 hal ini harus nyata dalam kehidupan kita. Bukan pilihan. Bukan kemudian, dia memang orangnya lebih sabar dari saya. Dia lebih rendah hati dari saya. Enggak, bukan bicara tentang itu. Semua hal tadi harus dimiliki. Nah pertanyaannya siapa yang benar-benar kita bisa yakin punya 9 hal ini? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Nah sehingga bicara tentang hidupmu yang berbuah banyak, bicara tentang hidupmu yang mendemonstrasikan buah roh, artinya bicara tentang hidupmu yang makin mencerminkan Kristus. Nah jadi teman-teman dari sini kita sudah mulai bisa dapat petunjuk. Kenapa ya Tuhan Yesus ingin murid-muridnya itu menghasilkan murid-murid. Agar dihasilkan gambar-gambar Kristus. Di tengah-tengah keluarga, di dalam studi, pekerjaan, masyarakat, bangsa dan dunia. Ini yang menjadi kerinduan Kristus. Sehingga kalau yang namanya murid diminta untuk memuridkan, berarti lanjut, yang namanya gereja atau PMK itu maksudnya Persekutuan Mahasiswa Kristen, boleh melakukan berbagai macam kegiatan, tetapi pertanyaan apakah itu untuk pemuritan atau bukan? Kalau bukan untuk pemuritan, maka silakan. Nah ini ada seorang bernama C.S. Lewis memberikan sebuah kalimat yang bisa menolong kita, dikatakan begini. The church exists for nothing else but to draw men into Christ, to make them little Christ. Jadi komunitas Kristiani hadir tidak lain untuk membawa orang kepada Kristus, ke dalam Kristus, dan membuat mereka menjadi Kristus-Kristus kecil. Kristus-Kristus kecil di sini maksudnya bukan Kristus yang cebol-cebol gitu ya, bukan. Ya. Tapi miniatur-miniaturnya Kristus. Di dalam ketidaksempurnaan orang-orang ini, karakter Kristus itu dicerminkan perlahan demi perlahan. Ini yang menjadi targetnya. Sehingga ada persekutuan mingguan, oke. Ada cell group, oke. Ada Zoom meeting, oke. Ada retreat seperti ini, oke. Tetapi pertanyaan apakah untuk menghasilkan murid Kristus atau tidak? Kalau tidak, nah dia bilang begini. If they are not doing that, all the cathedrals, clergy, mission, sermon, even the Bible itself are simply a waste of time. Buang-buang waktu, buang-buang pikiran, tenaga, dana dan seterusnya. God became man for no other purpose. Allah menjadi manusia agar manusia bisa kembali mencerminkan Allah di dalam kehidupan mereka. Nah jadi teman-teman sampai bagian ini teman-teman yang mengikuti retreat ini kiranya bisa semakin ditolong bahwa ketika engkau terlibat di dalam persekutuan di UPH. Ketika teman-teman mulai muncul berbagai ide, pemikiran, rencana, kegiatan. Ini yang menjadi penuntunnya. Apakah untuk menghasilkan murid Kristus? Cek.
Cek cek satu. Nah, teman-teman sekalian, kalau ini tidak dilakukan, ada istilah ya, silakan. Lanjut slide-nya. Teman-teman, amanat agung kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya Great Commission. Tetapi ada seorang hamba Tuhan bernama Dallas Willard mengatakan kalau gereja atau komunitas Kristen tidak mengerjakan amanat agung, tidak mengerjakan pemuritan, menghasilkan murid Kristus, yang ada bukan Great Commission, tapi Great Omission. Great Omission itu artinya kekilafan yang agung. Kekosongan yang agung. Nah sekarang kita masuk kepada hal yang lanjutnya. Kalau gitu gimana caranya untuk kita bisa menghasilkan murid? Lanjut. Ketika dikatakan pergilah, meskipun ini sebenarnya adalah bukan kata perintah, melainkan sementara kamu pergi, berarti ada keaktifan. Kita cari orang, ketemu orang. Kita tidak bisa hanya pasif nunggu, ibaratnya kayak main bola, nunggu bola datang. Kalau memang kita punya rencana, tujuan untuk menghasilkan murid, kita harus bergerak, cari orang, ketemu, bangun relasi. Meskipun memang gak mudah, tapi kita ada keaktifan. Gak bisa nunggu tiba-tiba ada orang, Kak saya mau dong dimuridkan. Ada juga yang seperti itu, tapi umumnya tidak. Kemudian, baptislah. Nah ini bukan maksudnya teman-teman ketika nanti pulang ke UPH, cari danau, sungai atau kali terdekat, ada mahasiswa, yuk lemparin ya ke kolam tersebut atau sungai tersebut, ya saya baptis kamu, enggak. Tetapi makna pembaptisan di sini bicara tentang bawa mereka ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Kalau diminta untuk bawa kepada persekutuan dengan Allah Tritunggal, berarti kondisi sebelumnya adalah permusuhan dengan Allah Tritunggal. Manusia yang hidup dalam dosa, memusuhi Allah dan tidak ingin ada Allah dalam hidup mereka, melainkan ingin jadi Allah bagi diri sendiri. Jadi memang di dalam pemuritan, kita bawa orang untuk kenal Tuhan, meninggalkan semua sikap pengandalan diri dan pemberhalaan diri. Dan yang berikutnya adalah ajarlah untuk melakukan. Jadi teman-teman, di dalam pemuritan tetap perlu ada firman Tuhan yang diberitakan, perlu ada firman Tuhan yang dipelajari. Tapi bukan hanya untuk tahu banyak, melainkan untuk dilakukan. Kenapa? Silakan. Ada seorang bernama A.M. Hunter mengatakan the gospel has two sides, a believing side and a behaving side. Injil itu bukan hanya bicara tentang saya percaya kepada Yesus, kemudian saya masuk surga. Tetapi bicara tentang perilaku. Kalau memang kamu percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya ada perilaku yang mengikutinya. Seperti sebuah uang logam, ada dua sisi. Teman-teman misalnya terima uang kertas ya, bukan digital. Halaman depannya itu gambar Soekarno-Hatta. Halaman belakangnya itu misalnya gambar monyet misalnya. Teman-teman mau terima enggak itu uang? Atau misalnya halaman depannya Soekarno-Hatta, belakangnya kosong. Enggak ada gambar apa-apa. Mau terima enggak? Enggak laku kan? Nah inilah seringkali menjadi masalah dari orang-orang yang menyoroti tentang kekristenan. Katanya tahu banyak tentang kekristenan. Katanya orang Kristen, kok hidupnya kayak begitu sih? Nah inilah tujuannya kita pemuritan. Nah teman-teman, enggak mudah. Itulah kenapa makanya ada perintah yang kedua. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata ketahui di sini adalah maksudnya perhatikan baik-baik. Meskipun aku berpisah secara jasmani dengan kamu, tapi aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tantangan yang dihadapi para rasul begitu berat waktu itu. Harus berhadapan dengan pemerintah Romawi, harus berhadapan dengan pengikut agama Yahudi yang suatu saat bisa menuduh mereka dan ujung-ujungnya menjebloskan mereka ke penjara dan nanti akhirnya mati. Nah teman-teman lanjut, kalau bandingkan dengan Kisah Rasul 1 ayat 8, ini bicara tentang ada Roh Kudus yang secara jelas dikatakan akan memampukan kita untuk mengerjakan pemuritan ini. Nah karena itu ketika dikatakan
kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah teman-teman, mulailah dari Yerusalem teman-teman. Di mana itu? Sebenarnya salah satu yang pasti adalah di dalam keluarga. Nah tetapi teman-teman juga ingat, di mana Yerusalemmu, di mana engkau beraktivitas dan bisa jadi mungkin 5 hari seminggu engkau di situ, di kampus. Mulailah dari kampusmu. Nah pertanyaannya kalau begitu, sampai bagian ini, harus nggak sih seorang murid Kristus memuridkan kembali? Harus nggak? Nah teman-teman di sini murid Kristus apa bukan? Harus nggak memuridkan? Oke, mau memuridkan? Ragu-ragu nih wajahnya nih beberapa nih. Nah emang nggak mudah teman-teman. Saya bukan lagi memaksa ya. Ini bukan pertanyaan jebakan. Tapi saya mau ngajak kita untuk menyadari bahwa nggak mudah untuk menghasilkan murid, untuk memuridkan orang nggak mudah. Nah, apa kuncinya? Lanjut. Yang pertama, ayat 18. Yesus mendekati mereka. Sebelum Yesus menyampaikan amanat agungnya, Yesus mendekati para muridnya. Berarti sebenarnya perintah ini ditujukan kepada orang yang sudah dimuridkan oleh Yesus. Bukan orang yang tiba-tiba ketemu, oke, kamu muridkan orang lain ya. Enggak. Ada proses yang sudah terlebih dahulu dialami oleh orang-orang ini, kemudian Tuhan Yesus minta, muridkanlah semua bangsa bagiku. Nah jadi teman-teman, inilah yang perlu teman-teman doakan. Apakah teman-teman mengalami dimuridkan ketika engkau beraktivitas di persekutuan di UPH? Kalau iya, mari muridkan kembali. Khususnya ketika nanti ada adik-adik kelas yang akan kuliah di UPH. Nah yang kedua, ayat 19. Ayat 19 ketika ada mandat atau amanat agung, dimulai dengan kata-kata karena itu. Karena itu berarti menghubungkan ayat sebelumnya. Nah ayat sebelumnya bicara tentang kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Artinya ini bicara tentang sebelum kamu menaati perintahku, kamu harus tahu dulu saya ini siapa. Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan mempengaruhi apakah kita akan mengikuti perintahnya atau tidak. Nah siapa Yesus buat kita? Nah ada seorang bernama Rene Padilla ya, mengatakan a disciple is one that confesses Jesus Christ as Lord. Mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan and lives on the basis of that confession. Dan hidup di dalam hidup berdasarkan pengakuan tersebut. Nah, jadi bukan hanya bicara tentang kita jadi orang yang religius, rajin ke gereja tiap hari Minggu, tahu banyak isi Alkitab, tetapi kita benar-benar melihat Dia itu Tuhan atas semua aspek. He is the Lord of economics, the Lord of politics, the Lord of art, the Lord of natural science, not just my individual savior. He's the Lord to whom I submit the totality of my life and seek to proclaim Him as the Lord of the whole creation. Inilah artinya kita menghasilkan murid. Jadi bicara tentang kita diajak untuk memahami, menghasilkan atau produktif, di mana produktif ini bukan hanya yang tempor tapi bernilai kekal, enduring, bertahan dan tetap. Bicara tentang kita menjadi murid Kristus, menghasilkan karakter-karakter Kristiani dan membawa orang untuk menjadi murid Kristus. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan di awal, lanjut. What if? Bagaimana kalau orang-orang yang mengatakan mereka Kristen tidak menjalankan amanat agung ini? Mari coba bayangkan.
1 tahun lagi, 2 tahun lagi. What if tidak ada orang yang memuridkan di UPH? What if 5 tahun lagi, 10 tahun lagi? Pertanyaannya, setelah engkau bisa membayangkan kalau seandainya itu terjadi, apa responmu? Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, tolong setiap kami yang hadir di dalam retreat ini diberikan hati yang terbuka untuk menerima apa yang menjadi isi hati dan firman Allah. Dan tolong kami untuk bisa meresponinya dengan benar. Bagaimana jika seandainya tidak ada lagi murid Kristus di UPH, tidak ada lagi murid Kristus di Banten, tidak ada lagi murid Kristus di Indonesia, tidak ada lagi murid Kristus di dunia ini. Ini bukan hanya bicara tentang sebuah negara yang punah, tetapi seluruh dunia yang binasa. Tolong kami, berikan kepada kami hati yang seperti hati Kristus, yang berbelas kasihan, sehingga belas kasihan itu menggerakkan kami untuk bersedia memberi diri dipakai Tuhan. Tolong kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, apakah ada tanya jawab? Baik, terima kasih Pak Abraham untuk materinya hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh langsung angkat tangan aja. Ada. Halo Pak, selamat sore. Sore. Baik, perkenalkan saya Dominik dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Saya izin bertanya, saya penasaran jika kita berusaha untuk memuridkan orang lain, namun kita menerima penolakan, apa tindakan bijak yang bisa kita lakukan untuk meresponinya? Terima kasih. Oke, thank you Dominik. Ya, tentang kita mengajak orang untuk dimuridkan dan kemudian ditolak ya, kita responnya seperti apa? Yang pertama kita perlu cari tahu dulu penolakannya ini kira-kira apakah mungkin cara kita yang kurang masuk, atau memang dia yang kurang mengerti, atau memang dia terang-terangan menolak. Nah cuma memang ya pada umumnya kalau kita ngajak orang nonton ke bioskop mungkin mereka mau. Kita traktir orang untuk makan mungkin ya di Lipo Mall Karawaci, orang mau. Tapi kalau diajak untuk ikut kebaktian kadang-kadang susah. Apalagi diajak untuk dimuridkan, lebih susah lagi. Ya, jadi memang ya ini secara sederhana bicara tentang ya ketika manusia sudah jatuh dalam dosa maka hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian itu menjadi hal yang anti buat mereka. Ya, jadi memang ketika kita mengajak orang untuk dimuridkan ya kita terus minta pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan mungkin sekarang bicara tentang yang praktis kita ya kenalan dulu dan jadi sahabat dulu sebelumnya ya, jadi sahabat dulu sehingga orang itu akan mulai merasa ini bukan seperti seorang sales yang datang tiba-tiba nawarkan produk. Biasanya kita kalau didatengin sales nawarkan produk kita pasti langsung kabur. Jadi kita berupaya untuk menunjukkan bahwa kita tulus, bukan yang hati-hati di jalan tadi ya. Tapi kita nggak ada motif yang ibaratnya saya ajak kamu untuk dimuridkan karena ini loh ada program dari Persekutuan Mahasiswa UPH. Bukan. Kadang-kadang ada orang bisa membaca seperti itu. Ya, enak aja ya. Kok kayaknya saya dianggap sebagai sebuah target pencapaian. Nah jadi makanya teman-teman ada yang mengatakan people don't care how much you know until they know how much you care.
Jadi tunjukkanlah kepedulianmu, perhatianmu kepada dia, sehingga ya nanti di dalam anugerah Tuhan dia juga membuka diri. Nah pertanyaan, kalau memang ternyata kita dengan ya upaya kita minta pertolongan Tuhan masih tetap ditolak, ya tetap ada dua pilihan ya. Dalam artian begini, pemuritan itu seharusnya semua kegiatan gereja dan persekutuan mahasiswa adalah pemuritan. Tinggal caranya gimana? Ada yang melalui retreat, melalui persekutuan mingguan, melalui kelompok kecil, melalui persahabatan personal, melalui media sosial. Nah jadi ini cara-cara kita untuk memuridkan. Nah cuma memang yang sangat efektif untuk memuridkan adalah melalui kelompok kecil. Nah ketika teman-teman mengajak untuk dimuridkan melalui kelompok kecil dan dia menolak, ya kita cari yang lain. Yang kedua, kita ajak dia untuk ikut di dalam pemuritan di dalam sarana-sarana yang lain. Kalau masih nggak mau juga, ya udah. Tapi tetap jangan akhirnya kemudian kita memusuhi dia. Seolah-olah begitu kita agendanya tidak terpenuhi, ya kita tinggalin. Gitu ya. Semoga bisa membantu. Baik, terima kasih Pak. Apakah untuk Kak Dominik udah jelas? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan buka satu slot lagi untuk pertanyaan karena keterbatasan waktu. Apakah dari para peserta ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Perkenalkan, saya Rangga dari Faculty of Nursing Angkatan 22. Pertanyaan saya kan ini kan soal pemuridan ya. Kita kan memuridkan kan, jadi kita kan penuh dosa gitu ya. Jadi langkah awal kita memuridkan seseorang, sedangkan kita sadar kita berdosa itu seperti apa ya langkahnya? Kita sebagai orang berdosa. Iya, terus memuridkan orang yang berdosa juga itu gimana? Oke. Nah, justru itulah yang menjadi mungkin kita kalau nanti lihat di dalam Matius pasal 28-nya, itu yang menarik bahwa kita lihat ayat 16-nya dulu ya. Matius 28 ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Oke, udah dapat ya, 11 murid. Nah ayat 17-nya, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Oke, udah sampai situ. Nah kemudian ayat 18 dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah waktu di ayat 18 dikatakan mereka mendekati mereka yang dimaksud itu yang mana? Yang menyembah Yesus atau yang ragu-ragu? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi sebenarnya panggilan untuk memuridkan itu anugerah. Bukan bicara tentang kita layak apa enggak. Nah bicara tentang saya masih berdosa, bagaimana saya bisa memuridkan orang yang berdosa juga. Nah kita memang teman-teman bicara tentang kita yang bertumbuh, saya hanya ingat kata-kata dari John Newton, dia bilang begini, although my memory is fading, meskipun ingatan saya makin pudar, two things I remember very clearly. Dua hal saya ingat dengan sangat jernih. That I am a great sinner. I am, bukan I was. I am a great sinner and Jesus Christ is a great savior. Jadi maksudnya teman-teman, semakin kita bertumbuh imannya, kekristenan justru menolong kita untuk menyadari yang namanya orang yang makin bertumbuh adalah orang yang makin menyadari dia itu berdosa dan membutuhkan Kristus. Ketika kita bilang saya sudah layak untuk memimpin, jangan-jangan dia sedang jatuh pada dosa yang dia tidak sadari, kesombongan. Nah jadi memang ya bicara tentang saya masih berdosa, bagaimana saya bisa memimpin orang berdosa, kita posisinya itu bukan seperti kamu lihat saya, tetapi ayo kita sama-sama ikut Kristus. Itu ya. Jadi itu aja, waktunya udah habis ya. Oke. Oke, saya selanjutnya berikan kepada Terima kasih kepada Bapak Abraham Tonapa yang sudah memberikan kita materi pada sesi yang pertama kali ini ya.
Oke. Jadi ya. Apa tadi? Jadi habis Sorry, ini jadi kita ketahuan akan ya. masuk ke dalam sesi diskusi. Mungkin Pak Abraham ada sesi tambahan untuk maaf, Oh, ada pertanyaan pertanyaan ya. tambahan Oke. untuk sesi diskusi. Oke, yang pertama, apakah teman-teman mengalami pemuridan, mengalami dimuridkan ya di kampus? Jadi teman-teman nanti bisa tanya, ngalamin apa enggak. Nah semoga di dalam diskusi kelompok dapat jawabannya. Nah yang kedua, apa yang menjadi kendala atau ketakutan teman-teman untuk menjadi pembuat murid di kampus? Jadi nanti bisa saling cerita dan saling mendoakan ya. Itu. Oke baik, terima kasih banyak Bapak. Mungkin untuk para fasilitator bisa dicatat untuk pertanyaannya dalam sesi diskusi. Oke, kita boleh kasih tepuk tangan dong buat Bapak Abraham. Gimana nih teman-teman setelah mendengarkan sesi yang pertama ini? Oke, baru satu orang nih yang jawab. Mungkin yang belakang bisa nimbrung nih. Apa sih yang kalian rasain teman-teman? Oke, ada yang bilang mantap, ada yang bilang terberkati nih ya Cafe. Baik, nah setelah ini kita akan langsung masuk ya ke dalam sesi diskusi. Nah untuk sesi diskusi ini akan berjalan dengan waktu 20 menit. Dalam sesi diskusi ini teman-teman bisa diskusi bersama dengan kelompok fasilnya masing-masing ya. Benar banget, jadi mungkin yang belum berhadapan nih dengan teman-temannya bisa diubah juga posisi bangkunya untuk saling berhadapan. Sesi diskusi dimulai dari sekarang teman-teman, selamat berdiskusi semuanya.